kalkulus, yaitu mengenai tentang kekurangan sistem pendidikan saat ini, seperti terlalu menekankan nilai tinggi tanpa menjamin kesiapan hidup, kurangnya pemahaman yang mendalam, serta kurangnya relevansi dan kreativitas. Berbagai tokoh termasuk Neil deGrasse Tyson dan Sir Ken Robinson mengkritik sistem ini. Contoh, orang sukses seperti Albert Einstein dan Steven Spielberg diangkat untuk menunjukkan bahwa nilai akademis tidak selalu menentukan keberhasilan. Pembicara menyarankan agar individu tetap optimis, mencari ilmu di luar pendidikan formal, dan proaktif dalam mempelajari keterampilan hidup yang penting. Selain itu, berbagi ilmu dengan orang lain dapat membantu memperbaiki sistem pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Syafina. NIM saya 24030200012. Saya adalah anggota dari kelompok K13. Di sini saya akan memberi kesimpulan tentang kualitas pendidikan Indonesia masih rendah dari kelompok geometri. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah seringnya pergantian kurikulum mengakibatkan ketidakstabilan dalam sistem pendidikan, menyulitkan guru dan siswa untuk beradaptasi. Hal ini menghambat pencapaian tujuan pendidikan jangka panjang, meningkatkan beban bagi tenaga pendidik, dan menciptakan kebingungan di kalangan siswa. Selain itu, perubahan yang konstan tidak memberikan waktu yang cukup untuk pengembangan keterampilan penting seperti berpikir kritis dan kreativitas yang diperlukan di dunia kerja. Dengan demikian, frekuensi perubahan kurikulum menjadi faktor utama yang menghalangi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawan. Saya dari kelompok K13 ingin meliput kelompok dari MBKM yang berjudul Strategi Kemdikbud Atasi Kualitas di Daerah Terpencil. Strategi Kemdikbud untuk meningkatkan link and match antara dunia pendidikan SMK maupun politeknik dengan dunia industri. Ada 2 poin. Poin pertama program SMK Pusat Unggulan, dan yang kedua program Fast Track D2. Program SMK Pusat Unggulan, pihak industri memberikan pelatihan kepada praksi SMK secara langsung agar terjalin kerjasama untuk mewujudkan SMK yang unggul. Dan poin yang kedua, program Fast Track D2 yang membuat link antara SMK ke politeknik. Hal ini dilakukan selama 2 tahun untuk menambah skill. Sekian dari saya, terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan saya Claudia Agustin Gultom dengan NIM 24030200022 dari kelompok K13. Nah, di sini saya mendapatkan berita dari kelompok matematika yang berjudul tentang meningkatkan kualitas pendidikan di era Prabowo, yang dimana pendidikan 5 tahun terakhir ini memang harus dievaluasi. Ada 2 isu. Isu yang pertama yaitu memiliki 4 poin, yang dimana itu poin pertama itu meningkatkan mutu, yang dimana pada tahun 2016 sampai 2022 skor PISA sangat memprihatinkan, yang dimana skor itu menurun. Oleh sebab itu perlunya dilakukan peningkatan mutu. Yang poin yang kedua yaitu tata kelola, yang dimana itu perlu dilakukan rekrutmen guru P3K yang dianggap belum berhasil karena targetnya dari 1 juta yang bisa terdata itu 900.000. Yang ketiga yaitu perluasan pemetaan akses, yang dimana perlunya PPDB zonasi yang harus dievaluasi dalam sekolah maupun perguruan tinggi. Poin yang keempat yaitu relevansi. Janji pada saat kampanye dilaksanakan seperti yaitu janjinya tambahan gaji bagi guru 2 juta dan upah minimum untuk guru non-ASN. Isu yang kedua yaitu kekerasan di satuan pendidikan. Menurut Bapak Imam Zanarud, secara umum kekerasan terjadi secara vertikal maupun horizontal, yang dimana itu maksudnya bisa terjadi secara mental maupun fisik. Dan terima kasih. Halo guys, jadi aku Lilis Anandiko Israel. Di sini aku mewakili kelompok K13 untuk mengunjungi tiap-tiap kelompok dan mengambil informasi-informasi yang kelompok lain dapatkan. Jadi setelah aku mengunjungi tiap-tiap kelompok, aku telah mendapatkan sedikit informasi terkait berita yang mereka dapatkan. Di sini aku ingin memberikan sedikit informasi yang aku dapatkan dari kelompok pendidikan. Berita yang mereka dapatkan itu yaitu mengenai masalah pendidikan di Indonesia. Jadi apa saja sih masalah yang terjadi? Yang pertama yaitu sekolah saat ini mungkin tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif.
karena nilai yang tinggi tidak menjamin kesiapan untuk hidup. Yang kedua, sistem pendidikan dikatakan mengajarkan apa dan bukan mengapa, yang mungkin tidak mendorong pemahaman atau pemikiran kritis. Yang ketiga, sekolah menghambat kreativitas dengan menerapkan keseragaman dan standarisasi dalam pembelajaran, dan masih banyak lagi masalah-masalah pendidikan saat ini. Faktanya, pendidikan Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Salah satunya yaitu sekolah membunuh kreativitas dari masing-masing anak, karena setiap murid disuruh untuk melakukan hal yang sama setiap harinya, sehingga mereka tidak mempunyai passionnya sendiri dan cenderung tidak tahu di mana ia akan berjalan ke depannya. Nah, jadi bagaimana cara mereka mengatasinya? Terkait informasi yang berita yang didapatkan oleh kelompok pendidikan, mengatasi permasalahan ini memerlukan kolaborasi. Nah, jadi bagaimana cara mereka mengatasinya? Terkait informasi berita yang didapatkan oleh kelompok pendidikan, mengatasi permasalahan-permasalahan ini memerlukan kolaboritas dari antara pemerintah, pendidik, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan di Indonesia. Lalu ada beberapa solusi-solusi nih yang mereka dapat mengenai masalah pendidikan itu. Yang pertama, tetap optimis. Lalu yang kedua, coba pelajari hal-hal penting dalam hidup yang tidak dipelajari di sekolah. Yang ketiga, sebarkan pengetahuan yang dipunya ke orang lain. Lalu yang keempat, mencari hal-hal baru yang lebih baik dan mengembangkannya. Dan yang kelima, membiarkan anak untuk berimajinasi dan mengeluarkan kreativitas-kreativitas yang mereka punya. Nah guys, jadi itulah informasi yang saya dapat dari berita masalah pendidikan oleh kelompok pendidikan. Sekian dan terima kasih, bye-bye.